Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengaplikasikan timer 0 pada mode normal dan mode CTC. Nanti kita akan bangkitkan gelombang kotak ya menggunakan kedua mode ini. Nanti simulasi kita gunakan Proteus dan codingnya kita gunakan Atmel Studio 7.0. Oke, langsung saja. Timer 0 itu dikontrol menggunakan register TCCR0 ya. Timer counter control register 0. Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan di materi saya yang berjudul konsep dan aplikasi timer 0. Makanya di kesempatan ini saya akan sampaikan lebih cepat dan lebih ringkas. Nah, di CCCR0 ada beberapa bit ya. Nah, salah satunya tuh bit WGM, Waveform Generation Mode. Jadi kita memilih modenya ya. Jadi kalau kita ingin mode normal, kita pilih ini. Kita ingin mode CTC, kita pakai ini. Mode CTC itu adalah Clear Timer on Compare Match ya. Jadi kira-kira begitu ya perbedaannya. Kemudian ada namanya bit COM. COM ini di bit 5 ya dan bit 4. Dia artinya compare match output mode. Nah, kalau saya pilih 00 artinya OC0 outputnya atau gelombang kotaknya tidak digunakan. Ini kalau di Atmega 8535, Atmega 1618 itu PB0 itu OC0 ada di PB3 ya. PB3 berarti di port B yang ketiga ya. Bit ketiga, bukan ketiga, bit ketiga. Oke, kemudian kalau toggle OC0, clear OC0, set OC0 ini lebih ke kita gunakan OC0 atau sebagai output dari gelombang kotak. Ini lebih ke settingan. Misalkan kalau saya pilih toggle OC0 ya, maka dia nanti ketika terjadi compare match antara TCNT0 dan OCR0 dia ke kondisi low ya. Nah, gitu. Gelombang kotaknya di kondisi low. Kalau clear, nah, ketika terjadi compare match antara TCNT0 dan OCR0, dia juga di low. Jadi mirip-mirip ya dengan toggle. Sedangkan set OC0 dia ketika terjadi compare match dia di kondisi high ya gelombang kotaknya. Kira-kira di situ. Nanti lebih jelas kita akan sampaikan secara nanti simulasi ya. Nah, ini CS ini untuk sumber clocknya ya. Jadi ini banyak sekali pilihan. Nah, untuk terkait prescaling sudah saya sampaikan ya di materi saya yang konsep dan aplikasi timer 0. Silahkan kalau ingin lebih detail, silahkan dibuka video saya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk register untuk menghitung ya dari 0 sampai 255, yaitu ini TCNT0. Jadi dia 8 bit menghitung 0 sampai 255. Maksudnya nanti kita sampaikan lebih detail. Tapi ini TCNT0 ini sangat penting ya, terutama kita ingin men-set suatu gelombang kotak. TCNT0 salah satu elemen pentingnya. Nah, langsung saja kita bangkitkan gelombang kotak menggunakan mode normal ya. Jadi mode ini ya, jadi ada register untuk membanding. Jadi membandingkan tuh register itu OCR0, sedangkan yang dibandingkan itu TCNT0. Ketika ya, jadi nanti TCNT0 ini mulai menghitung dari 0, 1, 2, 3 seterusnya. Nah, ketika sama nilainya dengan OCR0, misal kita set OCR0-nya itu 100, ketika TCNT0 100, maka akan terjadi namanya compare match ya. Nah, misal kita setting bit COM-nya pada mode toggle, maka ketika terjadi compare match, maka pin OC0 atau di sini PB3 ya, lihat mega yang kita pakai, dia ke kondisi low ya, karena kita pakai mode toggle. Tapi TCNT0-nya tetap counting sampai 255. Nah, ini yang menarik. Kalau mode normal begini, tapi kalau nanti kita mode CTC dia akan di reset timernya. Nah, ini lebih jelasnya. Ini TCNT0 ya. Ini waktu, ini waktu. Nah, ini outputnya OC0 ya. Nah, perhatikan, misalkan kita OCR0-nya kita set pada nilai 100 ya. Maka misalkan 100 misal di sini ya, OCR0. Sedangkan ini nilai maksimum dari TCNT0 0 kali FF. Ini nilai heksanya ya. Ini semuanya high ke 8 bitnya. Nah, ini dia mulai TCNT0 mulai dari 0 ya, ngitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika 100, nah ini 100 ya, kita proyeksi dulu ke outputnya, maka dia karena mode toggle dia langsung kondisi low ya. Berarti awalnya dia di sini high,
ketika TCNT0 sama dengan OCR0, maka dia langsung ke low begini ya. Nah, TCNT0 tetap counting, terus dia counting sampai ketemulah nilai maksimumnya. Artinya kalau sudah maksimum dia akan overflow ya dengan mengaktifkan TOV 0. Nah, ini flag TOV 0. Nah, maka dia setelah overflow ngitung lagi dari 0, 1, terus. Nah, ketika nilainya sama lagi dengan OCR 0, maka yang tadinya low berubah menjadi high. Nah, ini low ya, menjadi high ya. Nah, terus TCNT0 tetap counting. Ketika nilainya sama dengan maksimumnya, maka dia akan overflow. Counting lagi sampai dengan nilainya sama lagi. Nah, ketika nilainya sama lagi ya, maka gelombangnya menjadi low. Nah, gitu ya. Terusnya ya. Nah, yang menarik adalah ini ya. Kita bisa membuat gelombang kotaknya gitu ya. Jadi ini OCR0-nya yang nanti kita lihat kalau kita simulasi di Proteus-nya menggunakan osiloskop. Kita langsung saja soal. Buatlah gelombang kotak menggunakan mode normal ya. Mode toggle OCR0 tanpa prescaling ya. Nah, ini terus OCR0 100 dan osilator frekuensinya 8 MHz. Kita set dulu untuk TCCR0 ya, untuk pengontrol timer 0-nya. Mode normal, toggle OCR0 dan tanpa prescaling. Oke, kita langsung ke register TCCR0. Nah, TCCR0 mode normal berarti kita pakai ini, berarti 00 ya. WGM 0-nya 0, WGM 01-nya 0. Terus toggle OCR0 berarti ini 01 ya, berarti COM 01-nya 0, COM 00-nya 1. Kemudian no prescaling. Kita pakai ini berarti 001, 001. Berarti FOC0 tetap ke initial value-nya. Nah, sekarang kita sudah berhasil men-setting untuk TCCR0. Ini saya bagi 2 ya. 8 bit saya bagi 2 untuk kita konversi ke bentuk hexa. Kalau mau detailnya udah saya sampaikan di video saya yang berjudul LED flip-flop menggunakan hexa dan biner. Silahkan dicek. Nah, ini 2 pangkat 0 ya, berarti 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8. Ini mulai dari 2 pangkat 0 lagi, berarti 1 2 4 8. Nah, kita lihat ini high di sini, berarti nilainya berapa? 1 ya, berarti 1. Ini high di sini nilainya berapa? 1 juga. Berarti 0 kali 11. Inilah TCCR0 yang kita peroleh. Nah, jadi TCCR0 kita sudah peroleh nilainya TCCR0 itu 0 kali 11 ya. Nah, sekarang kita hitung T-nya ya, T dari gelombang kotaknya. Berapa? Kenapa kita perlu hitung? Nanti supaya kita bisa buktikan ya secara perhitungan dan secara simulasi itu hasilnya sama. Nah, gitu. Kita cari T dari gelombang kotak yang kita buat. Nah, ini gelombang kotaknya berarti T itu 1 periode ya. Berarti 1 periode itu dari sini. Perhatikan dari sini sampai sini ya. Jadi 2 cycle ya. 1 high, 1 low ya. 1 low, 1 high. Nah, inilah T-nya ya. Rentang ini. Berarti ini yang kita cari. Berapa waktu yang diperlukannya enggak? Oke, sebelum ke situ kita ini dulu. Hitung dulu untuk satu countingnya. Kan TCNT0 itu counting 0 sampai 25. Nah, sekali counting misal 0, berapa detikkah itu? Atau 1 berapa detik? Maka kita gunakan T sama dengan 1 per F. Osilator. Maka 1 per 8 MHz. 8 juta ya. Nah, ini sekitar 0,125 mikrosecond ya. Jadi, satu counting itu di sini satu ini 0,125 mikrosecond. Bayangkan kalau dia 0 sampai 25 berarti ada 256 kali. Dikali dengan 0,125 mikrosecond. Itulah waktu yang diperlukan dari sini sampai sini. Itulah maksudnya. Nah, pertanyaannya berapa counting dia? Berapa kali counting TCNT0 untuk satu periode? Ya udah kita lihat aja region ini ya. Ini dari sini, terus sini, terus sini kan. Nah, kita lihat di sini aja nih. Ini kan 255 artinya 0 sampai 255 artinya berapa kali counting? 256 kali. Karena 0 dihitung ya. Oke, berarti ya ini
sama ini berapa? Yaudah, ini kan ini sama dengan ini kan. Yaudah, ini kan satu TC internal, artinya 256. Jadi T-nya itu ya, T untuk gelombang kotaknya, gelombang kotak itu sebesar satu countingnya berapa tadi? 0,125 mikrosecond dikali dengan berapa kali? 256 kali 2 ya. Soalnya 2 kali. 256 kali 2 sama dengan 512 ya. Nah, kita kali dengan 512. Maka diperoleh nilai sebesar 64 mikrosecond. Nah, inilah yang akan kita buktikan ya, apakah nanti gelombang kotak ini dihasilkan 64 mikrosecond. Oke, langsung aja kita buat simulasinya ya. Kita gunakan Atmel Studio 7.0. Kita buka. Nah, new project. GCC executable project, pilih yang ini ya. Saya kasih nama timer 0. Klik OK. Nah, ini kita pilih mikronya pakai Atmega 8535. Nah, ini. Oke, klik OK. Nah, ini kita sudah masuk ya di codingnya. Oke, nanti kita pakai frekuensi 8 MHz ya. Nah, kita define aja. Define F CPU ya, 8 MHz. 8 berarti 0-nya 6. Nah, boleh pakai UL, boleh enggak. Ya sama aja, dia tetap dikenali ya sama mikro, sama compilernya. Nah, sini kita tentukan dulu outputnya atau statusnya, nanti kita outputnya di mana. Karena OC0 itu ada di PB3, maka kita pakai yang port B ya. Maka untuk menjadikan input atau output kita menggunakan data direction register B ya. Kita OR-kan ya dengan tadi konsep pergeseran bit nilai high ya pada PB3 ya gitu. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, ini saya kasih semikolon supaya dia sebagai statement. Nah, di while-nya ini saya pilih tadi TCCR0-nya berapa nilainya? 0,11 ya, 0 kali 11. TCCR0 nilainya sama dengan 0 kali 11. Oke. Terus kita tadi OCR0 sebagai pembandingnya 100 ya. OCR0 sama dengan 100. Nah, udah simple, codingnya cuma segini ya. Oke, kita build solution. Oke, sudah sukses. Nah, sekarang kita buka Proteus. Nah, saya sudah buat Proteusnya skema seperti ini. Atmega 8535 pakai LED, saya warna kuning, R-nya 220 ohm. Untuk melihat gelombangnya saya pakai osiloskop ya. Kita pilih di sini. Ya, instrumen ya, di osiloskop klik aja. Nah, oke, saya ingin taruh di channel A ya. Oke ya. Nah, ini sudah. Halnya saya codingnya tadi saya ambil, saya set dulu ini 8 MHz ya di internal LC CKSL Fuse ya, pilih yang 8 MHz. Nah, pilih di sini. Nah, tadi saya di dokumen di timer 0 ya. Nah, yang hex ya, yang diambil ya, yang file.hex. Klik OK. Nah, kita langsung simulasi. Nah, ini perhatikan ya, dia kedap-kedip, artinya dia high low, nyala mati. Rentang waktunya berapa tadi? Kalau satu periodenya 64 mikrosecond, berarti dibagi 2, 30 berapa? 32 mikrosecond. Nah, kita buktikan satu periodenya apakah sama dengan 64 mikrosecond ya. Kita cek. Ini saya perbesar dulu. Nah, ini saya gunakan kursor ya. Oke. Agak susah ya. Nah, saya mau hitung ini. Bentar ya. Satu cycle-nya ya.
sorry, bukan satu kondisi high sama low. Nah, ini 32 ya, sekitar 32. Nah, 32 ya. 32 mikrosecond. Berarti kalau dia satu periode, berarti dari sini sampai sini ada berapa? Kita lihat aja nih. Ya, ini saya geser dikit dulu. Tuh ya. Perhatikan tuh 64 mikrosecond ya. Jadi terbukti ya, periode yang kita hasilkan 64 mikrosecond. Nah, ini kita sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, kita mode CTC sekarang. Nanti kita bandingkan cara kerjanya. Jadi pada mode CTC ada satu register untuk membandingkan ya. Sama persis dengan tadi. Jadi pembandingnya tetap OCR0 ya. Bentar. Modenya saya pakai ini dulu. Nah, jadi tetap pembanding OCR0 yang dibandingkan dengan TCNT0. Ketika nilainya sama ya, terjadi yang namanya compare match ya. Nah, ketika compare match terjadi ya, timer akan di reset ya, timer 0 akan di reset dan flag OCF0 di set. Nah, ini yang membedakan dengan mode normal ya. Jadi flag OCF0 itu ada di register TIFR ya. Nah, ini nih OCF0. Ini di set high nanti 1 ya. Sehingga dia akan overflow. Nah, ini contohnya. Kita coba saja ininya. Gimana sih cara kerjanya? Ini misalkan ini TCNT0 ya. Ini waktu, ini waktu. Nah, kita misalkan OCR0-nya, kita misalkan OCR0 itu kita set di 200 ya. Maka kira-kira 200 di sini contoh ya. Ini OCR0. Kemudian TCNT0 maksimum kira-kira di sini ya. 0 kali FF. Nah, jadi pertama dia akan counting dulu TCNT0 dari 0, 1, terus ketika nilainya sama dengan OCR0 ya, maka ya kita proyeksikan nilainya ke sini. Nah, maka dia akan di set flag OCF0, artinya timernya akan di reset, artinya dia mulai overflow ya, mulai lagi terus. Jadi yang membedakannya dengan mode normal adalah TCNT0-nya tidak menghitung sampai akhir, sampai maksimum, cuma sampai nilai OCR0. Nah, ini yang menurut saya lebih mudah ya dibanding mode normal. Jadi setiap dia nilainya sama dengan OCR0, dia akan overflow ya, begini ya, begini seterusnya. Nah, jadi nah di sini bagaimana bentuk gelombangnya, apakah high dulu atau low dulu, tergantung kita setting OCL0 clear OCR0 atau set OCR0. Set OCR0 ya, dari di Bitkom ya. Oke, kita mulai dari yang clear dulu misalkan. Berarti begini ya. Jadi setiap dia overflow dia berubah kondisi. Nah ya, high ke low, low ke high ya. Nah, ini ketika overflow, nah inilah pin OC0-nya. Jadi itu yang membedakan dengan tadi, dengan apa namanya, mode normal. Ini lebih mudah kita pahami sebenarnya ya. Nah, kita langsung saja contoh soal. Oh, ingat ya, saya ingatkan lagi, kalau mode CTC ketika overflow tuh yang diaktifkan adalah flag OCF0. Tapi kalau kita mode normal, ketika dia sampai maksimum nilainya, maka yang diaktifkan adalah, yang di set adalah TOV0. Nah, itu pembedanya ya, mode normal sama mode CTC. Oke, soalnya buatlah gelombang kotak menggunakan mode CTC, mode toggle OC0 tanpa prescaling OCR 200 dan gunakan osilator 8 MHz. Tadi kita setelah apa namanya? Bentar, kita buat ini dulu ya, setting untuk TCCR0. Berarti mode CTC toggle OC0 tanpa prescaling. Oke, kita ke slide ini ya, sini. Oke, kita set untuk TCCR0. Nah, oke. Tadi mode normal, mode CTC, berarti kita pakai ini ya. Oke, warnanya saya rubah untuk membedakan. Saya pakai warna biru ya. Nah, jadi mode CTC berarti kita pakai mode ini, berarti 01 ya. WGM 0-nya ini 0,
Ini 1 ya. Kemudian pakai mode toggle. Ya, toggle OC0. Berarti 01. 0-nya di COM 01, 1-nya di sini. Nah, gitu kira-kira ya. Kemudian no prescaling berarti di sini ya. 001. 001. Nah, perhatikan kita nanti ini rubah ke bentuk heksadesimal ya. Jadi ini high di sini berarti 1 ya. Terus sama di sini berarti 8. Berarti kalau jumlah ke 8 tambah 1 9. Berarti 9. Ini high-nya cuma di sini artinya 1 ya. Berarti 0 kali 19. Inilah TCCR0-nya ya. Oke, kita sudah berhasil menghitung TCCR0. Nah, ini sini di TCCR0 itu kita peroleh nilai 0 kali 19 ya. Nah, selanjutnya kita hitung berapa T-nya, artinya dari sini ya. Nah, ini bisa ini, satu periode itu dari sini sampai sini ya. Region ini sampai region ini ya. Sorry, kurang pas. Nah, ini satu periode. Berarti berapa kali counting? Udah 2 kali OCR0 ya enggak? Tambahin 1, iya enggak? Jadi oke, tadi OCR0-nya kita tentukan dulu satu cycle-nya itu berapa detik ya. Misal 0 berapa detik, 1 OCR0-nya 1 berapa detik, begitunya sampai dengan 25. Tadi sudah kita peroleh ya, karena kita menggunakan F-nya sama osilator, maka tadi satu cycle-nya itu satu perhitungan ya, itu 0,125 mikrosecond. Ya, ini yang sudah kita peroleh tadi. Nah, kemudian berarti kalau dia satunya sekian, berarti ini kan ada berapa nih? Berapa kali hitungan? Ini sampai sini kan 200 ya. 200 artinya 0 sampai 200. Berarti ada berapa kali hitungan? 201. Nah, berarti terus ini sama 201. Berarti 201 tambah 201 itu sama dengan 402. Nah, maka di antara 402 kali counting atau cycle, maka T-nya adalah tinggal dikalikan 402 dikali dengan 0,125. T sama dengan 0,125 mikrosecond dikali dengan 402. Nah, saya memperoleh nilai sebesar 50,25 mikrosecond ya. 50,25 mikrosecond. Nah, T ini akan kita buktikan nanti di simulasi apakah sama nggak nilainya dengan perhitungan. Oke, kita langsung saja ke simulasinya ya. Oke, kita masukkan lagi di ini. Kita tinggal edit aja ya. TCCR0-nya berapa tadi? Untuk mode CTC 0 kali 19 ya. 0 kali 19. OCR0 tadi kita pilih 200. Ya. Oke, sudah selesai. Kita build. Oke, sukses. Kita load ulang. Timer 0.hex ya, pilih yang hex. Nah, kita simulasikan. Nah, ini udah ketemu ya. Nah, ini mode CTC nih. Kita hitung nih satu periodenya ya. Oke, saya kasih ini kursor di sini sama di sini ya. Oke. Ya, itu ya, dapat nilai 50,25. Sama persis dengan perhitungannya. 50,525 mikrosecond. Nah, jadi itu kita sudah berhasil membuat simulasi. Nah, yang menarik lagi ya, terakhir ini. Yang menarik adalah kita bisa dengan mode CTC tadi, kita bisa memvariasi nilai OCR0 untuk menghasilkan frekuensi yang berbeda pada pulsa-pulsa gelombang kotaknya ya. Jadi, nah misal nanti kita akan buat OCR02 nilai berbeda 49 dan 99 ya. Nah, ini kita misalkan kita set pada ini di OCR0-nya itu clear on compare match, sedangkan di OCR 499 itu set ya, set on compare match. Nah, kita lihat gimana bentuknya. Contohnya begini. Nah, jadi ini T kan tadi. Ini CCNT0 ya. Nah, berarti OCR0-nya 2 ini. Oke, saya taruh di sini 1 ya. Ini yang 49.
Ini yang 99, contohnya begitu. Ini nilai maksimum 0 kali FF. Nah, jadi dia TCNT0 tuh counting ya dari 0. Ketika nilainya sama dengan 49, nah, dia akan overflow. Dengan tadi diaktifkan OCF0 flag ya. Nah, gitu. Nah, terus dia counting. Nah, karena kita set pada tadi ya, pada ini set on compare, nanti ketika nilai 49 itu nggak dilakukan ya. Nanti ketika sampai 99 dia akan overflow. Ya, begitu seterusnya ya. Nah, begini ya. Jadi dua bentuk ya. Selang-seling ya. Nanti kita lihat di codingnya seperti apa ya. Intinya selang-seling begini. Jadi bagaimana bentuk gelombangnya? Ya udah, kita ini proyeksi ke sini, ini OC0 ya. Jadi misal awalnya low ya. Nah, terus ini high gitu. Nah, ya, jadi apa namanya? Akan ada perbedaan ya. Bentuk dari gelombang yang dihasilkan. Nah, ini ya. Jadi ini tuh nggak sama. Ini sama, ini nggak sama. Ya, ini karena gambar saya kurang pas, kelihatannya sama, tapi nanti nggak sama ya. Nanti kita buktikan. Jadi kita bisa mengatur lebarnya ya, lebar dan perbedaannya bisa kita buat dengan cukup men-set nilai OCR0-nya. Nah, kita langsung soal saja. Buatlah gelombang kotak menggunakan OCR0 49 dan 99. Nah, pada OCR0 49 di mode CTC clear on compare match no prescaling ya. Kalau 99 CTC set on compare match, jadi bedanya cuma di set dan clear. Artinya kalau kita clear dia low dulu, kalau di set on compare match dia high. Nah, jadi low high gitu ya. Jadi yang 49 tuh low gitu, yang 99 tuh high. Ini tadi register TCCR0 ya. Jadi kalau dia di mode CTC ya, kalau kita lihat mode CTC itu bentar kita cek dulu tadi mode CTC. Nah, ini mode CTC itu 01 ya, 01. Oke lah, kita di sini dulu deh tulis ya. Berarti mode CTC itu 01 terus clear ya, 10. Jadi 0110 berarti saya tulis di sini. Nah, 01-nya tuh di WGM-nya ya. Ini 0 1 bentar. Terus kemudian 01 kemudian mode di clear OC0 berarti 10 ya. Ya, 10. Oke, maka 1 di bitcom-nya ya. 10 ya, ini 10. Nah, gitu ya. Kemudian di no prescaling berarti CS00 aja yang high. Nah, udah. Ini yang untuk 49 ya. Nah, kita konversi dulu ke bentuk, berarti FO channelnya tetap di initial value 0. Nah, ini kita konversi ke hexa ya, 4 bit. Nah, berarti ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan nilainya 2 pangkat 0, 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 8. Ya, ini mulai dari 1, 2, 4, 8. Nah, perhatikan. Kayak ini dulu. Height-nya di sini, berarti kan 1. Height-nya di 8. Berarti 8 tambah 1 sama dengan 9 ya. Kalau ini, height-nya di sini, berarti 2. Berarti nilainya yang OCR 049 itu adalah 0 kali 29. Kemudian, kita yang ini, 99. Oke, yang berbeda di set on compare match ya. Tadi clear, sekarang set. Kita lihat set itu height-nya di konfigurasinya berapa aja. 11 ya, berarti com 11, com 01 dan 00-nya itu bernilai high. Nah, maka berbedanya berarti cuma di sini. Nah, berarti yang lainnya sama ya. Nah, gitu kira-kira. Oke, kita
kita lihat. Ini tadi high ya, sorry. Nah, ini kan tadi sama dengan yang pertama ya, berarti ini 9. Nah, sekarang ini berapa? Yang high di sini berarti ini di 1, ini di 2. Berarti 2 tambah 1, 3. Jadi, OCR0 ya, yang 99 itu nilainya adalah 0 kali heksanya 3 dan 9. Berarti 39. Nah, 29 dan 39. Ini kita keep ya. Oke, kita langsung buat simulasinya ya. Kita mau buat gelombang kotak ini ya, menggunakan perhitungan yang sudah kita buat. Oke ya. Nah, ini kita masuk ke Atmel-nya. Saya menggunakan yang pertama aja. Oke, saya gunakan frekuensinya 8 MHz ya. Nah, ini sama aja. Nah, yang berbeda adalah di while-nya ya. Jadi pertama dulu. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, pertama kita nilai OCR 0 yang 49 ya. Jadi low dulu ya, karena dia di clear tadi, clear on compare match. Maka kita tulis OCR 0 nilainya berapa? 49 ya. Nah, gitu ya. Kemudian TCCR 0-nya kita tulis TCCR 0 ya, ini sebagai pengontrol untuk timer 0-nya. Tadi kita peroleh di 49 itu berapa? 49. 0 kali 29 ya. Oke, 0 kali 29. 0 kali 29. While TFR 0 ya. Jadi tadi register TFR 0 ya, yang ini. Ntar ada di sini. Ah, ini nih, TFR 0 ya. Bukan TFR 0, TFR ya. Nanti kita set OCF. Ketika OCR 0 sama dengan titik 0 ya, ini di set ya. Artinya ini di bit OCF 0 ya. Mana dia? Nah, ini. Maka saya pakai OR ya. Sorry, pakai N OCF 0. Nah, jadi maksudnya, jadi kan OCF 0 ini high ya. Nah, ketika high itu artinya di sini akan terjadi ya overflow ya. Nah, maka dia ketika overflow nilainya pasti 0 lagi TFR ya. Karena tadi OCF 0-nya di set ya. Kita set TFR-nya, kita clearkan. Flag untuk TFR-nya kita clearkan ya. Artinya tadi TFR ya. Boleh kita OR-kan ya, boleh sama aja ya. Kita OR juga nggak masalah. Nah, ini kondisi pertama. Kondisi kedua sekarang berarti OCR 0, berarti nilainya 99 ya. Kemudian TCCR 0-nya tadi 0 kali 39. Nah, gitu. Nah, ini kita samakan saja ya. Nah, untuk flag-nya ya kita ya, kita build solution. Sukses ya. Nah, ini ingat yang 49 di low ya, berarti lebih kecil harusnya kan dengan 99. Nah, kita sudah berhasil. Sekarang kita lihat simulasinya ya. Saya klik lagi di sini yang .hex ya. Oke, kita lihat. Nah, perhatikan ya. Hasilnya nih. Ya, hasilnya jadi low-nya sebentar, high-nya lama. Ya. Nah, ini tuh yang 49 tadi, yang 99 tuh yang ini. Karena 49 kita set clear ya. Jadi di bawah yang 99 itu kita set ya. Sorry, kita atur di set on compare match. Jadi dia high ya. Nah, jadi kita bisa atur duty cycle-nya dengan cukup mengatur OCR 0. Nah, ini semoga bermanfaat ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.